Halo semuanya. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul lensa cembung dan cermin cekung. Lensa cembung adalah jenis lensa yang permukaannya melengkung keluar atau menonjol menyerupai bentuk bulat atau bola. Lensa ini biasa disebut juga lensa convert. Sedangkan cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam seperti bagian dalam mangkok. Cermin ini biasa disebut sebagai cermin konvergen karena cermin ini memantulkan sinar-sinar cahaya sejajar ke satu titik fokus di depan cermin. Tujuan praktikum kali ini yang pertama untuk menentukan jarak titik api lensa cembung, yang kedua untuk menentukan kekuatan lensa cembung, dan yang ketiga untuk menentukan jarak titik api cermin cekung. Titik api itu sendiri artinya titik tempat sinar-sinar cahaya atau biasanya sinar matahari, tapi untuk kali ini kita menggunakan sinar lilin yang dipantulkan atau dibiaskan untuk berkumpul sehingga menghasilkan panas maksimum. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan praktikum kali ini. Yang pertama yaitu ada lensa cembung, yang kedua di situ ada cermin cekung, yang ketiga, di situ ada penggaris. Yang keempat, di situ ada lilin. Yang kelima, di situ ada kertas putih atau layar, dan yang keenam korek api. Percobaan yang pertama, kita akan mengamati percobaan lensa cembung. Ketika cahaya melewati lensa cembung, maka cahaya tersebut akan dibelokkan atau dibiaskan sehingga berkumpul di satu titik fokus di sisi berlainan dari lensa. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan titik api sebagai sumber cahaya. Pada praktikum kali ini kita menggunakan lilin. Kemudian kita akan menghitung jarak benda dan jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung ini. Yang pertama, kita akan menghitung pada jarak benda 15 cm dari titik api atau titik lilin ini. Maka dihasilkan jarak bayangan yaitu 30 cm, yang artinya bayangan ini termasuk bayangan nyata, di mana sifatnya terbalik dan diperbesar. Jika jarak benda lebih besar dari panjang fokus, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan bisa diperkecil, sama besar, atau diperbesar tergantung posisi benda. Pada percobaan pertama itu hasilnya terbalik dan diperbesar. Kemudian pada percobaan yang kedua kita letakkan lensa cembung dengan jarak benda yaitu 20 cm, maka nanti akan dihasilkan jarak bayangan yaitu 20 cm juga. Hal ini membuktikan bahwa jenis bayangan yang dihasilkan adalah bayangan nyata dengan sifat bayangan terbalik dan sama besar. Adapun bayangan dihasilkan pada lensa ini yaitu konvergen, di mana sinar-sinar sejajar yang melewati lensa akan dibiaskan dan bertemu di satu titik fokus. Berikutnya, untuk percobaan yang ketiga, kita letakkan lensa cembung dengan jarak benda yaitu 25 cm. Maka akan dihasilkan jarak bayangan yaitu 16,7 cm dengan jenis bayangan yaitu nyata dengan sifat bayangan terbalik dan diperkecil. Lensa cembung ini mempunyai sifat dapat mengumpulkan atau memfokuskan cahaya yang datang sehingga kita dapat lihat gambar yang dihasilkan itu cahayanya cenderung berkumpul. Kemudian untuk percobaan yang keempat kita letakkan lensa cembung dengan jarak benda yaitu 10 cm. Nanti akan dihasilkan jarak bayangan yaitu 40 cm dengan jenis bayangan nyata dan sifat bayangannya terbalik dan sangat diperbesar. Dapat kita lihat pada video tampak sekali bayangannya itu lebih besar daripada sebelumnya. Dan jika diperhatikan, ciri lensa cembung ini bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian pinggir. Kemudian untuk percobaan yang terakhir, kita akan meletakkan lensa cembung ini dengan ukuran 8 cm. Nanti akan dihasilkan jarak bayangan yang tidak terbentuk lagi oleh layar karena ukurannya yang sangat besar. Di sini akan memiliki jenis bayangan maya dan sifat bayangannya tegak dan diperbesar. Jika jarak benda kurang dari panjang fokus, bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar tetapi tidak bisa ditangkap oleh layar.
Kesimpulannya, lensa cembung ini dapat membentuk bayangan nyata maupun bayangan maya, tergantung pada jarak benda terhadap suatu lensa tersebut. Bayangan nyata dapat ditangkap oleh layar, sedangkan bayangan maya hanya bisa dilihat melalui lensa itu sendiri. Lensa cembung memiliki fungsi mengumpulkan cahaya sehingga digunakan dalam optik seperti kaca pembesar, mikroskop maupun kamera. Kesimpulannya, lensa cembung ini sangat berguna untuk mengatur bayangan dan pembiasan cahaya, tergantung pada kebutuhan dan posisi benda. Percobaan yang kedua yaitu cermin cekung. Cermin cekung akan memantulkan sinar cahaya yang datang sejajar dengan sumbu utama ke satu titik yang disebut dengan titik fokus, di mana arah sinar pantul tergantung dari titik datangnya sinar pada permukaan cermin. Percobaan ini kita akan mengukur jarak benda dan jarak bayangan seperti sebelumnya. Yang pertama, kita akan mengukur jarak benda cermin cekung ialah 25 cm, maka akan menghasilkan jarak bayangan 18 cm. Ini merupakan jenis bayangan nyata dengan sifat bayangan terbalik dan diperkecil. Jika benda berada lebih jauh dari titik fokus, bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung adalah nyata, terbalik, dan dapat diperkecil ataupun diperbesar tergantung posisi benda. Percobaan yang kedua, kita akan melakukan jarak benda dengan ukuran 20 cm dari cermin ke lilin. Kemudian nanti akan dihasilkan jarak bayangan yaitu 20 cm dengan jenis bayangan nyata, sifat bayangannya terbalik dan sama besar. Sifat bayangan pada cermin cekung itu tergantung pada jarak benda terhadap cermin itu sendiri. Kemudian percobaan yang ketiga, kita akan letakkan cermin dengan jarak benda 15 cm, maka akan dihasilkan jarak bayangan yaitu 30 cm dengan jenis bayangan nyata dengan sifat bayangan terbalik dan diperbesar. Sifat cermin cekung ini ialah mengumpulkan cahaya atau konvergen. Sinar-sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan dan bertemu di titik fokus atau fokus nyata. Kemudian percobaan yang keempat, kita akan melakukan dengan jarak 10 cm. Nanti akan dihasilkan jarak bayangan yaitu 40 cm dengan keterangan jenis bayangan nyata, sifat bayangannya terbalik dan sangat diperbesar. Di mana titik fokus cermin ini yaitu di depan cermin itu sendiri. Sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan dan bertemu dengan titik fokus. Percobaan yang terakhir, kita akan melakukan jarak benda cermin ke lilin yaitu 5 cm. Nanti akan dihasilkan jarak bayangan tidak terbentuk lagi oleh layar. Ini merupakan jenis bayangan maya, sifat bayangannya tegak dan diperbesar. Jika benda berada di antara cermin dan titik fokus, bayangannya yang terbentuk adalah maya, tegak dan diperbesar, namun tidak dapat ditangkap oleh layar. Kesimpulannya, cermin cekung ini memiliki fungsi yang sama seperti lensa cembung, di mana jenis bayangan yang dihasilkan itu terdapat dua, ada nyata dan maya, di mana bayangan nyata itu dapat ditangkap oleh layar, sedangkan bayangan maya itu tidak dapat ditangkap oleh layar. Arah sinar pantul pada cermin cekung ini tergantung dari titik datangnya sinar pada permukaan cermin. Ini sesuai dengan hukum pemantulan yang berlaku di mana sinar datang sama dengan sinar pantul. Cermin cekung melengkung ke arah dalam, bersifat konvergen dan dapat membentuk bayangan nyata ataupun maya tergantung dengan posisi benda itu sendiri. Jadi, cermin cekung ini memiliki persamaan bersama dengan lensa cembung. Salah satunya sama-sama mengumpulkan cahaya atau bersifat konvergen, dapat membentuk bayangan nyata ataupun maya tergantung dengan posisi benda, memiliki titik fokus dan pusat kelengkungan dalam prinsip kerjanya yang sama. Bayangannya juga dapat bersifat tegak ataupun terbalik. Demikianlah praktikum dari saya. Terima kasih.